ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, jamaah pengajian subuh Masjid Muhammadiyah Darussalam, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, Jawa Timur, dan kepada seluruh pemirsa Sayap Dakwah TV dan sahabat RDI Radio Dakwah Islamiyah 107,7 Kota Malang, dimanapun Anda berada. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di pagi hari ini mudah-mudahan tetap istiqomah, tetap semangat, tetap sehat, mudah-mudahan sampai nanti sehatnya terus. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, kemudian salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, di pagi hari ini kita akan menyampaikan satu materi masih berkaitan dengan puasa, yaitu materi yang berbicara tentang antara sholat dan puasa Ramadan. Jadi kaitan antara apa? Antara sholat dan puasa Ramadan. Yang pertama, ketika kita berbicara tentang kesamaan sholat dan puasa, ternyata sholat dan puasa itu dua-duanya memiliki kesamaan untuk menghindarkan kita dari keburukan hawa nafsu. Ketika Allah Ta'ala berbicara tentang sholat, maka Allah berfirman apa? Inna sholata tanha anil fakhsha wal munkar. Sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan kita semuanya sudah faham. Walaupun tidak semua orang yang sholat mendapatkan itu. Bahkan sebagian orang yang sholat mendapatkan apa? Fawailul lil musallin. Siapa itu mereka yang diancam celaka ketika mereka sholat? Nah, nanti jadi pertanyaan ini. Ustadz, kok repot sekali? Tidak sholat diancam. Sholat pun masih diancam. Nah, maka dengan itu apa? Dalam Islam itu ada namanya leveling. Namanya apa? Leveling. Ada level-levelnya. Kalau orang-orang yang ibadahnya masih ibadah fisik, dalam kaitannya dengan ini dalam ilmu akidah namanya orang itu tahapannya masih Islam. Wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Ketika orang-orang Arab Badui ngomong di hadapan Nabi Muhammad, amanna, kami sudah beriman. Apa oleh Allah disuruh jawab? Qul, katakan Muhammad kepada mereka, lam tu'minu. Kalian belum beriman. Tapi qulu aslamna. Tapi ucapkan kami baru sekedar apa? Islam. Karena Islam itu amalan fisik. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Semuanya fisik. Nah, tapi kemudian ketika levelnya masih level Islam,
Wes yang penting sholat dulu sudah. Yang penting apa? Sholat. Sampai saya pernah dapat potongan video dari Cak Nun. Tahu Cak Nun? MH Ainun Najib yang sedang sakit ya. Mudah-mudahan Allah beri kesembuhan. Amin. Itu beliau ditanya di majelisnya itu, Ma'iyah itu. Ditanya, Cak Nun, bagaimana saya ini sholat tapi terpaksa? Sholat tapi terpaksa. Apa kata Cak Nun? Yo tambah api. Tambah apa? Tambah api. Coba kita yang jawab. Wah, hati-hati, itu ciri orang munafik itu. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau sholat males. Wah, pomannya terpaksa. Munafik inti. Kalau kita mungkin begitu. Itulah kenapa dakwah itu, Pak, tidak sekedar ngerti dalil. Dakwah itu perlu tahu keadaan siapa yang bertanya, siapa yang dihadapi, bagaimana cara menyampaikan, bagaimana cara memindahkan pengetahuan dari diri kita kepada orang lain. Apa jawabannya Cak Nun? Tambah api. Tambah api itu artinya apa? Boleh tambah keren itu kalau sholat terpaksa. Kenapa? Dibandingkan orang yang sholat karena memang seneng sholat. Maka tidak ada tantangannya. Lo memang seneng kok. Kalau saya suka telur, kemudian saya makan telur, tidak ada tantangannya, memang seneng. Tapi kalau saya tidak kolu, apa tidak kolu itu bahasa Indonesianya? Tidak doyan ya. Melihat telur itu kebayang amisnya gitu. Saya tidak suka, tapi saya disuruh minum telur. Nah, maka tapi saya mau. Itu baru hebat. Artinya apa? Saya kesampingkan keinginan pribadi saya untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Itu jawabannya Cak Nun. Sampean lek gak kepingin sholat, kepeksa sholati, malah api. Karena sampean gak seneng sholat, tapi nyeneng no Gusti Allah sampean tetap sholat. Coba, kalau kita bisa begitu. Tidak bisa karena kita ini wis fokus pada dalil. Tidak pernah belajar seni dalam tanda kutip ya, bukan seni kemudian jingkrak-jingkrak di atas panggung kayak penyanyi, ya bukan. Tapi bagaimana orang yang tanya itu menjadikan bahwa dia itu, oh ternyata ya tidak apa-apa gitu loh. Nah, maka levelingnya baru sampai situ. Jangan terlalu tinggi, oh tidak bisa, harus khusyuk. Ali bin Abi Thalib itu mau sholat, semaput. Sahabat Nabi yang lain sholat, ketembak panah, gak gerak belas. Itu Urwah bin Zubair ketika kakinya mau diamputasi dalam keadaan dia sedang sholat. Ya kedukuran Pak, ini yang tanya siapa? Boleh jadi orang yang tanya itu tatonya masih penuh, kupingnya sih ono giwangi. Nah itu loh seninya dalam dakwah itu. Dilihat saya bicara dengan siapa, levelnya dia sampai mana, kemudian bagaimana jawaban yang pas. Tak kasih contoh. Rasulullah pernah bercanda apa enggak? Pernah apa enggak? Pernah. Dan banyak riwayat Rasulullah bercanda banyak. Tapi saya mau tanya, ada enggak Rasulullah bercanda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali? Enggak ada. Kenapa? Rasulullah ngerti derajatnya mereka bukan derajat dijak guyon. Tapi untuk sahabat-sahabat yang lain, seperti Zahir dan yang lain-lainnya, levelnya mereka masih level apa? Diguyoni, dijak bercanda supaya seru. Nah, maka itulah namanya seni dalam dakwah dan itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Nah, kalau naik ke level berikutnya, ya ndak cukup sekedar sholat. Kalau masuk level iman, sholat itu bukan cuma fisik tapi hati. Nah, sama dengan puasa. Maka ada yang puasa khos, ada puasa am, ada puasa khawasul khos, ada puasanya orang awam, ada puasa khusus, ada puasa di atas khusus. Kalau puasanya orang awam, yang penting gak batal. Iya, yang penting apa? Gak batal. Tapi puasanya orang yang khusus tidak batal dan pahalanya dapat. Puasa di atasnya itu tidak batal, pahalanya dapat, bisa mendapatkan kebaikannya puasa la'allakum tattaqun. Nah, itulah kemudian leveling tadi. Nah, maka dengan ini ketika ayat yang kita sampaikan fawailul lil musallin jangan disampaikan di depan orang yang belum sholat. Ini levelnya ndak nyambung. Orang yang belum sholat itu beritahu sholat itu narik rezeki. Sholat itu menyelesaikan masalah. Sholat itu mendatangkan cinta dari Allah. Iki durung sholat disikat ayat fawailul lil musallin. Jangankan sampai ndak sholat. Sholat nomor bener rokok sampean iki. Akhirnya dia mikir, waduh, sholat gak sholat podo-podo melbu nerokok sekaruan gak wis menisan. Nah, ini loh Pak yang kita bilang seni itu di sini.
Nah, ketika levelingnya naik dari Islam menaiki menjadi apa? Iman, maka iman itu gak terlalu bingung dengan tampilan fisik. Yo tetap menjalankan syariat. Bukan kemudian seperti sebagian orang ketika levelnya naik syariatnya ditinggal. Lah ini ngawur ini. Ini ngawur ini kan. Karena apa? Dalil paling gampang. Paling gampang untuk jawab orang-orang semacam mereka itu. Apa yang paling gampang? Nabi Muhammad itu orang yang derajatnya paling puncak di dunia. Kalau dibilang ma'rifat, ya sendukuri ma'rifat Kanjeng Nabi. Tapi yo tetap sholat, tetap puasa, tetap mandi, tetap nikah, tetap makan, tetap jalan-jalan ke pasar. Lu Nabi ini dukure wali. Tapi tetap melakukan semua dari bentuk-bentuk syariat. Nah, tapi levelnya naik. Sekarang perbuatan amal-amal syariat itu untuk ngeresii hati. Bagaimana hatinya terpaut. Lek gak sholat mulai bingung. Ketinggalan sholat panik. Nah, itu levelnya sudah mulai naik. Nah, maka ketika kita menyamakan antara puasa dengan sholat, antara sholat dan puasa Ramadan, maka yang pertama kesamaannya apa? Antara sholat dan puasa sama-sama untuk menekan hawa nafsu. Maka untuk sholat, inna sholata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Orang kalau sholatnya baik, maka dia akan terpalingkan dari perbuatan keji dan munkar. Itulah kenapa banyak ulama zaman dulu, mereka itu sholat untuk apa? Mereka sholat untuk tameng. Jadi ketika mereka itu menempati tempat-tempat yang rentan fitnah, itu mereka sholatnya ngepol. Karena mereka tahu kalau saya senantiasa sholat, Allah akan senantiasa menjaga saya dari perbuatan keji dan munkar. Saya tidak akan bisa untuk selamat dari semua kemungkaran kalau saya tidak sholat. Apa ayatnya? Kalau tidak sholat mesti diombang-ambingkan hawa nafsu. Apa ayatnya? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Dalam surat Maryam ayat yang ke-59. Setelah Allah menceritakan para nabi, para rasul, para pengikutnya yang soleh, para sahabat segala macam, setelah cerita tentang mereka selesai, ceritanya pindah kemana? فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Maka akan menggantikan generasi yang awal ini. Mereka akan diganti oleh generasi berikutnya. Ciri khasnya dua. Generasi penggantinya itu. Yo jangan-jangan generasi kita ini. Kok nampaknya iya? Apa ciri mereka? Adha'us salat. Yang mereka itu menyia-nyiakan salat. Mereka itu meremehkan salat. Mereka itu meninggalkan salat. Nah sekarang apa arti adha'us salat? Mereka itu meninggalkan salat. Menyia-nyiakan salat. Maknanya nomor satu. Yang paling parah meninggalkannya. Nomor dua, kehilangan khusyuk dan tumak ninahnya. Sudah ada atau belum? Jangankan kehilangan khusyuk. Meninggalkan sholat total aja ada kok sekarang. Dan kita tidak bisa bayangin ada orang Islam tidak sholat itu, Pak. Kita tidak bisa, ya tidak bisa mikir, kok Islam tapi tidak. Itu kan gak masuk kayaknya ya. Nah, maka makna yang pertama meninggalkan sholat. Makna yang kedua, sholatnya kehilangan khusyuk dan tumak ninah. Nomor tiga, sholatnya itu dilalaikan dari waktu afdolnya. Jadi sholat itu ada dua, Pak. Waktu sholat itu ada dua. Nomor satu waktu afdol, nomor dua waktu boleh. Nomor satu apa? Afdol. Kapan waktu afdolnya? Fi awali waktiha. Di awal waktu. Waktu bolehnya sampai kapan? Sampai menjelang azan sholat yang berikutnya. Kan begitu. Nah, maka arti فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Maka akan menggantikan generasi itu dengan suatu generasi yang lain. Ciri yang pertama yang mereka miliki apa? أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. Mereka itu adalah orang yang senantiasa menyia-nyiakan sholat. Nah, ayat ini Allah tunjukkan kepada kita supaya kita jangan termasuk seperti ayat ini.
Yang kedua, apa dampaknya kalau mereka meninggalkan sholat? Apa dampaknya kalau sholat mereka tidak mendapatkan khusyuk dan tumakninahnya? Apa yang mereka dapatkan? Apa bayaran untuk mereka ketika mereka senantiasa mengakhir-akhirkan sholat? Disebutkan dalam ayat yang sama, Maryam 59, wattaba'us syahawat. Akhirnya mereka memperturutkan apa? Hawa nafsu. Awalnya karena mereka meninggalkan sholat. Akhirnya mereka tidak bisa nyetir dirinya sendiri. Mereka tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri. Apa yang terjadi? Mereka dikendalikan oleh hawa nafsu. Dan ayatnya juga ada. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa fa'adallahu Allahu ala ilm. Tahukah kamu orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya, maka Allah sesatkan mereka di atas ilmu. Dan Anda tahu ayat ini ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, itu di meja tulisnya, ditempel. Khawatir ilmu ini menjadikan kita tersesat di atasnya. Kenapa? Karena ilmu kita bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Makna yang pertama, ngelakoni gak iso, ceramah pinter. Makna yang kedua, dia punya ilmu hanya untuk mengkritik orang lain. Maka dikatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah kamu lihat? Ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya. Kenapa begitu? Karena dari awal mereka telah meninggalkan sholat. Nah, sama orang kalau tidak puasa. Dan sekarang na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Tidak puasa itu nampaknya sudah tidak ada malunya sekarang. Iya banda? Waduh. Andok di warung soto, rokokan. Apa lagi? Sudah bukan kehilangan etika, tidak punya malu. Sementara malu itu iman. Al-haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Maka kalau orang sudah kehilangan rasa malunya di negara yang mayoritas muslim, di bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan semacam ini, yang puasa hukumnya wajib untuk setiap muslim, lah kok ada yang berani tanpa uzur, malah kesannya nantang. Tahu tidak? Kesannya itu apa? Apa? Terus gak poso kena apa? Waduh, ditapuk malaikat sampai nanti. Nah, maka begitu. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Karena mereka meninggalkan sholat, mereka akan diombang-ambingkan oleh hawa nafsu. Kalau mereka diombang-ambingkan oleh hawa nafsu, apa endingnya untuk mereka? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka mereka akan mendapati kebinasaan. Binasa yang awal karena mereka meninggalkan sholat. Binasa yang kedua karena mereka terombang-ambing dan senantiasa menuruti hawa nafsu. Kemudian ada orang-orang yang ketika masuk neraka sakor nanti di yaumil qiyamah, itu Allah pisah dua. Ahli surga dan ahli neraka. Tidak bisa campur. Dan itu Allah pisah mulai kapan? Mulai bangkit dari kuburan. Wes misah, seret. Dan itu tidak bisa, aku melok sampean yo. Saya milih ikut sebelah sana, saya milih ikut sebelah sana. Tolong saya diikutkan sana. Tidak bisa, itu otomatis tangi seret, terarah itu, seret, terarah. Apa yang terjadi? Ada orang-orang yang digiring dan ternyata digiringnya masuk neraka yang namanya neraka sakor. Kemudian ketika mereka sudah masuk, oleh malaikatnya ditanya, "Ma salakakum fi saqor?" Mas, Mbak, Pak, Bu, kenapa kok sampai kalian masuk ke dalam neraka sakor? Malaikatnya lo bingung, karena neraka ini bukan buat pendusta. Neraka ini bukan untuk ahli maksiat. Neraka ini khusus, neraka sakor. Ditanya, kok sampai masuk yang sini? Minimal itu kok gak neraka liane loh. Kok harus neraka sakor, neraka yang azabnya paling pedih. Masalakakum fi sakor. Maka malaikatnya tanya kepada mereka, apa yang bikin kalian masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Karena kami dulu waktu di dunia tidak pernah melakukan sholat.
Itulah sampai para ulama itu, Pak, berbeda pendapat tentang hukum orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Imam Syafi'i bilang fasik. Tapi ingat, fasik itu bukan perkara yang remeh. Orang dibilang fasik itu artinya dia melakukan dosa yang besar. Imam Syafi'i mengatakan dia fasik kalau meninggalkannya dalam keadaan mengingkari wajibnya sholat, kafir. Bisa nggak bedain? Kalau meninggalkan sekedar males, alas enom, engko ae lek wis tuwek, ya sampai tuwek. Sudah sampai apa? Nah, kalau meninggalkannya karena semua itu, dia dosa besar. Maka Imam Syafi'i bilang fasik. Tapi kalau meninggalkannya dengan menganggap sholat itu tidak wajib atau dia mengingkari wajibnya sholat, maka kafir. Maka apa? Kafir. Dan itulah Rasulullah SAW bersabda, "Al-ahdu ma bainana wa bainal kufri wa syirki tarkus sholat." Benang pemisah antara kita di sini orang-orang muslim yang mukmin, dan mereka. Jadi pemisah antara kita dengan mereka, orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Apa pemisahnya? Tarkus sholat. Kalau sudah meninggalkan sholat. Dalam riwayat yang lain ditambahkan, faman tarakaha faqad kafar. Orang yang meninggalkannya maka dia telah kafir. Nah ini loh repotnya ini. Nah maka ketika mereka ditanya, masalakakum fi saqar. Mas, apa yang bikin kalian masuk neraka? Saqar. Mereka jawab apa? Qalu lam naku minal musallin. Karena waktu di dunia kami dulu tidak sholat. Kalau kita hadirin insya Allah aman. Insya Allah, Allahumma amin. Yang jadi masalah siapa? Anak turun kita. Anak kita. Istrinya anak kita. Suaminya anak kita. Cucu kita. Itulah yang terkadang menjadi pikiran. Padahal ayatnya, qu anfusakum wa ahlikum. Itulah kenapa sampai pendidikan sholat itu pendidikan paling penting dalam Islam setelah pendidikan tauhid. Maka umur 7 diperintah, nak sholat. Diperintah. Dan diperintah itu bukan kemudian nak sholat, lega sholat di jarno. Bukan. Diperintah itu diawasi sampai dia betul-betul sholat. Nak sholat. Kalau umur 10 ternyata dia tidak mau sholat, hukumannya apa? Disuruh memukul. Supaya dia tahu bahwa sholat ini bukan perkara yang remeh. Dan kalau tidak dibiasakan mulai kecil, gedene angel. Kalau tidak dibiasakan mulai kecil, besarnya apa? Susah. Kemudian, kenapa kita harus sholat itu kenapa? Kenapa kok kita ini harus sholat, Pak Kadir? Kenapa kita harus sholat, Pak Kadir? Bagus, supaya selamat dunia sampai akhirat. Yang lain? Supaya? Apa? Sholat perintah Allah, betul. Sholat tiang agama, betul. Terus? Rukun Islam yang kedua. Emang rukun Islam ada berapa, Pak? 5 ya. Apa lagi? Dan semua jawaban ini betul. Mencegah perbuatan keji dan munkar. Sekarang lihat. 5 nusalli, kenapa kita harus sholat? Nomor 1, sholat itu merupakan perintah Allah yang tidak sama dengan perintah yang lain. Apa yang membedakan? Cocok. Perintah zakat lewat malaikat Jibril. Perintah jihad lewat malaikat Jibril. Perintah untuk memerangi orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang musyrik lewat malaikat Jibril. Perintah untuk semua perintah itu lewat malaikat Jibril sudah cukup. Ada perantara. Tapi ketika sholat, diperintahkannya Nabi Muhammad beserta umatnya untuk sholat, itu Nabi Muhammad oleh Allah diundang. Yang kisahnya kita tahu dengan kisah Isra wal Mi'raj. Diundang. Dan dalam hadis Sahih Bukhari
Ini ada yang mengingkari nih. Tahu enggak yang awalnya 50 kali dalam sehari dan semalam. Itu ada yang mengingkari. Enggak masuk akal. Masa Allah enggak tahu kemampuan umatnya? Kok tiba-tiba 50 dulu, harus ditawar dulu sampai turun jadi 5 lain? Ngawur nih. Ini orang enggak ngerti tapi ikut ngomong sampai dikatakan dalam kaidah ilmu itu apa? Lau sakata man la ya'lam laqallal khilaf. Kalau orang yang enggak ngerti itu diam saja, maka perbedaan pendapat dalam agama itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Yang bikin ruwet ini apa sih? Enggak ngerti melok komen, melok ngomong, masuk akal. Dan itu betul. Ini menunjukkan apa? Rahmatnya Allah kepada kita. Ini menunjukkan apa? Salat itu walaupun 5 tapi juga berat. Ini menunjukkan apa? Allah menunjukkan bahwa memang manusia itu lemah ketika dikasih 50. Turun Nabi Muhammad, ketemu malaikat siapa? Ya ketemu Nabi siapa? Nabi Musa bilang, Muhammad, tawar sama Allah. Umatmu, fa inna ummataka la tutik. Umatmu tidak mampu. Panjenengan bayangin aja, 5 kali sholat. Itu kalau pas jam kerja aja susah. Iya benda? Apalagi 50. Seket macul nih sawat. Cerek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waduh. Balik masjid. Berangkat lagi. Baru masuk kantor. Allahu Akbar. Nah coba. Sehingga perintah sholat ini adalah perintah yang Allah jadikan penting dengan apa? Cara mewajibkannya saja berbeda dengan perintah-perintah yang lain. Kemudian, kenapa kita harus sholat? Sholat itu pertolongan. Sholat itu apa? Pertolongan. Tahu kisahnya Panglima Perang Islam? Ketika perang, tidak menang-menang. Minta bantuan, minta tambahan pasukan. Ditambahi lagi. Minta tambahan pasukan. Ditambahi lagi. Sampai 3 kali. Akhirnya sama Umar ditulisi surat. Tidak mungkin pasukan ini kalah dan terus-terusan minta bantuan tambahan pasukan kecuali sholat kalian tidak benar. Terus kata Umar apa? Perbaiki sholatnya pasukanmu, Allah akan menangkan mereka. Betul, diberdirikan sama Umar. Cek sholat. Ternyata softnya ada yang nggak lurus. Ada yang wudhunya mungkin tidak sempurna. Ada yang mungkin sholatnya tergesa-gesa. Ada yang mungkin sholatnya tidak tumaknina, tidak khusyuk. Ketika sholatnya diperbaiki, langsung pasukannya menang. Apa dalilnya kalau sholat itu pertolongan? Wasta'inu bisadri wassalat. Tidak berhenti sampai situ. Wasta'inu bisadri wassalah. Lanjutannya apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sabar di sini diartikan oleh sebagian ulama puasa. Apa artinya? Puasa. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan puasa. Dengan sabar dan sholat. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan puasa dan sholat. Tapi itu tidak mungkin bisa dilakukan illa 'alal khasyi'in. Kecuali untuk mereka yang khusyuk. Khusyuk itu apa? Khusyuk itu apa? Hikmat. Hikmat. Nikmat. Lah iya hikmat. Apa lagi? Khusyuk itu ihdharul qalbi athna'as salati. Menghadirkan hati di dalam salat. Dan sholat ini minta tolong kepada Allah, disuruh sabar, disuruh puasa, disuruh sholat. Itu nanti akan menjadi pertolongan untuk kalian, tapi kalian tidak akan mampu melakukan itu, kalian tidak akan sabar untuk istiqomah melakukan itu, kecuali kalau kalian termasuk orang-orang yang khusyuk. Maka nomor 1, kenapa kita harus sholat? Karena dia perintah Allah yang memerintahkannya tidak sama dengan perintah yang lain. Yang kedua, karena sholat ini merupakan pertolongan. Nabi Muhammad tahu, Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha itu bercerita begini, kana idza hazabahu amrun fazi'a
ila salat. Dalam hadis yang sahih, Nabi Muhammad itu ketika dikejutkan dengan masalah apapun, itu langsung sholat. Kalau kita terkejut dengan masalah, bingung buka HP, sopo sing iso ditelepon iki? Siapa yang bisa bantu ini? Ketangkep polisi, cegatan, bingung. Siapa dulur polisi ini? Kira-kira siapa yang duwe kenalan polisi? Ketika itu Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad kalau dikejutkan dengan suatu masalah, fazi'a ila salat. Fazi' itu apa? Langsung segera melakukan salat. Dan inilah yang menjadikan salat itu wasta'inu bisabri wa salat. Setelah salatnya selesai, petunjuk dari Allah datang, masalahnya selesai. Cuma masalahnya kan tidak segampang itu. Masalahnya semua itu Allah berikan untuk orang-orang yang istiqomahnya teruji. Untuk siapa? Orang-orang yang istiqomahnya teruji. Dan kalau istiqomahnya sudah teruji, diuji lagi. Apa ujiannya? Noto ikhlas hati. Ikhlas hati wes ketoto. Ada ujian berikutnya apa? Ngelihat orang lain yang tidak ke masjid, yang tidak sholat. Jangan dengan pandangan remeh. Itu level ujian-ujian itu. Pertamanya kalau sudah sholat, dites istiqomah. Istiqomahnya dapat, alhamdulillah, dites untuk ikhlas di dalam hati. Ikhlas dapat, dites lagi, ketemu sama orang-orang di pinggir jalan yang belum sholat. Apa pandangan kita terhadap mereka? Jadi ujian itu tidak akan pernah berhenti. Kemudian kenapa kita harus sholat? Karena sholat itu adalah zikir. Wa aqimis sholata li dzikri. Dan dirikan sholat supaya kalian ingat kepadaku. Maka terakhir kemarin saya dapat video. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bener tapi tidak bener. Ngerti? Bener tapi tidak bener. Betul tapi tidak bijak. Ada penceramah begini. Saya juga tidak kenal siapa beliau itu. Cuma potongan videonya dapat. Dia bilang, kalau ada barang hilang, bukan hilang artinya lupa di mana Anda meletakkannya, maka sholat aja. Nanti dengan sholat itu apa yang Anda lupa sebelumnya akan ingat. Loh, mengingat sesuatu selain Allah di dalam sholat itu gangguan setan. Lah kok Anda sholat kepingin diganggu setan? Faham sampai sini? Ada cerita Al-Imam Al-Hanafi. Imam Hanafi itu didatengin oleh salah seorang jamaahnya. Bilang, ya Imam, saya ini naruh emas. Kepingan emas. Saya taruh di mana? Di tengah padang pasir. Waktu itu saya tahu posisi letaknya di mana, saya ingat. Tapi ketika uang itu saya butuhkan untuk anak-anak saya, ternyata sekarang saya lupa saya taruh di mana di tengah padang pasir uang itu. Apa kata Imam Hanafi? Idza raja'ta ila baitika fatawadda wanwi qiyamal laili hatta hanal fajr. Nanti ini ceritanya malam, ba'dal isya. Kata Imam Hanafi, nanti kalau kamu pulang ke rumah langsung wudu. Terus niat sholat tahajud semalam suntuk sampai azan subuh. Sudah pulang. Imam Hanafi tidak ngomong nanti uangmu ketemu ndak seperti penceramah tadi. Tidak pakai ngomong karena sholat bukan untuk itu. Sholat itu untuk mengingat siapa? Allah. Lah kok sholat kok untuk mengingat yang lain? Itu gangguan setan. Anda kepingin sholat kemudian kepingin diganggu setan. Sudah pulang laki-laki tadi. Apa yang terjadi? Setelah dia pulang, masuk ke tempat wudhu. Dia wudhu, ganti pakaian, masuk ke tempat sholatnya. Dia niatkan, ya Allah saya niat sholat sampai adzan subuh. Allahu Akbar. Baru Al-Fatihah belum selesai. Saya tahu tempatnya. Lanjut sholat apa berhenti? Ini emas loh ini, bukan duit 10.000. Bukan jam tangan ketinggalan di tempat wudhu. Bukan kemudian HP ketinggalan di kantong sepeda motor. Fatoni mana? Bukan itu. Ini uang emas. Dia berhenti sholatnya. Cepat-cepat dia ambil itu emasnya dan ketemu.
Besok subuh nemui Imam Hanafi. Walhamdulillah ya Imam, emasku ketemu. Imam Hanafi tanya, bagaimana ceritanya? Ya tadi malam itu. Ketika saya mulai sholat, belum selesai surat Al-Fatihah, sama Allah sudah diberitahu. Apa kata Imam Hanafi? Bukan Allah tapi setan. Bukan Allah tapi setan. Karena ketika itu dari Allah, maka Allah akan melancarkan niat ibadahmu sampai subuh. Tapi setan tahu, kalau kamu sholat tahajud sampai subuh, setan nangis, kamu bakal masuk surga. Maka setan ganggu bagaimana caranya biar sholatmu ini gagal. Akhirnya apa? Dibikin ingat di mana letak emasnya. Jadi kalau niat sholat untuk cari barang hilang, itu berarti niat sholat untuk pengen diganggu setan. La haula wa la quwata illa billah. Wa aqimis salata li dzikri. Padahal kita sholat itu untuk mengingat siapa? Allah. Dan kalau sudah ingat sama Allah, Pak, semuanya dapat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu senantiasa berzikir kepada Allah yang bikin hatinya tenang. Kemudian Allah firmankan, memang betul, dengan zikir itulah hati kalian akan menjadi tenang. Dan sehebat-hebatnya zikir, ya sholat tadi. Karena kita sholat untuk mengingat Allah. Sementara sebaliknya, kalau tidak mau ingat kepada Allah, apa yang terjadi? وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Apa balasannya? Allah jadikan mereka lupa tentang diri mereka sendiri. Maksudnya apa? Kalau kita lupa kepada Allah, sama Allah dibalas. Apa balasannya? Kita tidak tahu kemaslahatan untuk diri kita. Gak ro endi api endi. Tidak tahu. Mana halal, mana haram, mana manfaat, mana mudarat. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang akan mendatangkan keselamatan, mana yang akan mendatangkan kehancuran. Kenapa? Karena dari awal mereka tidak mengingat Allah, maka sama Allah dilupakan terhadap diri mereka sendiri. Nah sekarang penutup. Lihat. Orang yang sholat itu, Pak. Lek sholatnya api. Kalau sholatnya apa? Baik. Sholat baik itu apa sih? Nomor 1. Apa? Jidatnya apa? La haula wa la quwwata. Ini cara dari mana lagi? Sholatnya baik, jidatnya hitam ini. Nabi Muhammad itu orang yang sholatnya paling baik, paling panjang, paling khusyuk. Jidatnya berkilau bercahaya. Nggak ono irengnya kayak kita. Kita ini tanpa sholat wis ireng asli nih. Ini ireng gawan lahir yang ini nih ya. Nah, bukan itu maksudnya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Itu artinya apa? Ciri khas mereka, di dalam wajah mereka itu ada bekas sujud. Bekas sujud itu apa? Bisa di dunia, bisa di akhirat. Kalau di akhirat wajahnya bercahaya. Itu arti ayatnya. Jangan dianggap batu ireng. Ini ayatnya jelas ini. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ciri khas mereka, di wajah mereka ada tanda sujud. Itu nanti di akhirat. Wajahnya bersinar. Kalau di dunia, apa cirinya? Wajahnya bersinar, berseri, menyenangkan, sumringah, gak merengutan. Itu yang ditafsirkan oleh para ulama. Loh ini loh bahayanya baca Quran gak pakai tafsir itu. Bahaya ini. Badu ireng, oh berarti sholatnya khusyuk. Lah Kanjeng Nabi badu putih. Berarti sholatnya gak khusyuk. Wah ini repot nanti. Sudah, jangan panjang-panjang. Sholat yang baik, nomor 1. Diawali dengan wudhu yang sempurna. Hati-hati nih. Tidak mungkin sholatnya diterima kalau wudhunya tidak benar. Betul apa enggak? Betul. Maka lek wudhu hati-hati, Pak. Biasa apa? 2 perkara yang paling sering tidak sempurna. Sikut dan polok sikil. Siku tangan dan bagian mata kaki ke belakang. Karena biasa menurut saya ini kalau kaki cuma gini tok ini. Gitu dok. Tidak digosok. Padahal apa? Faghsilu. Faghsilu itu artinya apa? Gosokan. Beda dengan wamsahu. Kalau wamsahu itu diusap.
Tapi kalau faghsilu, digosok. Itu nomor satu, wudhunya sempurna. Nomor dua apa? Di awal waktu. Nomor tiga, tumak nina. Boten kesusu. Nomor empat, khusyuk. Berjamaah itu kesempurnaan tambahan untuk laki-laki. Nah, maka artinya hadirin kalau sholatnya baik, jaminannya apa? Rezekinya lancar. Rezekinya lancar. Tapi ingat, rezeki itu gak mesti duit. Rezeki itu sehat walafiat. Rezeki itu tenang. Rezeki itu bahagia. Rezeki itu istiqomah. Rezeki itu iman, takwa, taat kepada Allah. Rezeki itu meninggalkan maksiat. Ada satu ayat Al-Quran mengatakan, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Ayat ini perintah kepada siapa? Para suami. Ingat, suami-suami ini. Suami. Pak Hudan suami. Suami. Semuanya, Faris belum. Faris calon suami. Sudah nikah? Astagfirullah, kapan? Suami. Antum, Syekh. La haula wala quwata illa billah. Belum juga? Insyaallah. Pak Mul belum? Jangan. Lah Pak Mul dorong jangkep. Jangkepnya apa-apa ta? Dari 4 porsi yang Allah sediakan baru terisi 1. Ya, enggak boleh. Bukan enggak boleh. Wes pokok sesuai kemampuan masing-masing. Kalau khawatir enggak bisa adil, yo jangan cari perkara ya. Sudah? Wa'mur ahlaka bis-shalat. Perintahkan keluargamu untuk salat. Siapa keluargamu itu? Istri dan anakmu. Terus apa? Wastabir 'alaiha. Kalau nyuruh mereka yang sabar. Nyuruh mereka yang sabar itu artinya bukan nyuruh salat. Bukan itu sabar, tapi apa? Sabar itu istiqomahlah dalam memerintahkan mereka salat. Sekali tidak mau, ya 2 kali. 2 kali tidak mau, 3 kali. Dan sampai seterusnya, itulah sabar. Terus apa ayat berikutnya? La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. Kami tidak minta rezeki kepada kalian, kata Allah. Justru kami yang memberi rezeki kepada kalian. Apa kata Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas menafsirkan ayat ini. Ayat ini menunjukkan kalau ada seorang suami, kalau ada rumah tangga yang sholatnya baik, diperintahkan dengan baik untuk mendirikan sholat, maka Allah jamin rezeki untuk mereka. Dalil yang lain, Anda buka surat Ibrahim, ayat yang ke-37. Terakhir ini wis. Apa? Surat Ibrahim ayat 37. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tinggalkan anak dan istriku di suatu tempat, di suatu lembah yang tidak ada tanamannya, tidak ada airnya, tidak ada orang di sana. Dalam keadaan istrinya baru lahiran. Coba, baru lahiran. Diangkat naik unta, dibawa ke lembah yang tidak ada tanamannya, tidak ada airnya, ditinggal. Subhanallah. Terus bekal untuk mereka apa? Lihat. Rabbana liyuqimus salat. Ya Allah, jadikan mereka orang yang tertib mendirikan salat. Karena kalau salatnya tertib, yang lainnya lancar. Nah, maka hadirin, kalau mau didik anak-anak kita, didik mereka kenal kepada Allah dan didik mereka untuk taat dalam salat. Nanti urusan dunianya oleh Allah dijamin. Apa yang terjadi? Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Apa? Berikan rezeki kepada mereka ya Allah berupa apa? Buah-buahan. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang bersyukur. Itulah hadirin sekalian yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya, dan pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, kami masih mengajak kepada pemirsa sekalian untuk turut andil di dalam program Yayasan Sayap Dakwah Organizer, yaitu berupa program-program Ramadan. Yang pertama, memberikan ribuan piring porsi buka puasa di tempat-tempat yang sangat membutuhkan. Kemudian program i'tikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan dan pembagian kitab gratis. Kemudian program membahagiakan fakir miskin, du'afa dan anak-anak yatim.
Dan kemudian program-program Ramadan yang lainnya termasuk program-program dakwah dengan berdonasi mulai dari Rp10.000 ke nomor rekening yang tertera di layar YouTube Anda. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.